Nah, jadi transformasi geometri yang kedua itu refleksi. Atau nama lainnya pencerminan. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Cermin itu kan diwakili oleh garis lurus ya. Kita misalkan ini cerminnya. Nah, kalau ini cerminnya seperti ini. Nah, terus ini ada bendanya. Kita anggap benda yang paling simpel, yaitu titik. Kan bisa nanti garis, bisa kurva, parabola, dan sebagainya. Nah, titik ini, nah kita misalkan ini titiknya adalah titik A. Nah, di konsep pencerminan kan seperti ini. Antara benda, kenapa dapetnya? Nah, antara benda dengan cermin, itu kan dengan bayangan, itu kan kondisinya seperti ini, Pak. Nah, dia tegak lurus seperti ini. Nah, bayangannya nanti adalah di sini. Nah, jadi antara garis yang menghubungkan benda dengan bayangan dengan yang ini cerminnya itu tegak lurus. Toh? Nah, terus ini siku-siku dan ini jaraknya adalah sama. Ini kalau kondisinya seperti ini. Apa istilahnya? Vertikal dengan horizontal. Pokoknya antara benda, bayangan, garisnya itu yang menghubungkan dengan cermin itu harus tegak lurus. Bagaimanapun kondisinya. Misal, bendanya itu di sini. Misal ini B. Nah, terus cerminnya itu miring seperti ini. Nah, berarti tinggal kita cari antara benda ke bayangan dengan cerminnya kita buat tegak lurus. Nah, dengan ini sama panjang dengan ini, benda dengan ke cermin, cermin ke bayangan, itu jaraknya harus sama. Maka ini adalah bayangannya. Diaksen. Seperti itu. Sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas sih, Pak. Nah, kita lanjut lagi. Yang di transformasi geometri itu ada beberapa yang umum cermin yang digunakan. Yang pertama, jika cerminnya adalah, saya tulis di sini. Yang pertama, misal ada titik X, Y. Nah, itu kalau cerminnya yang pertama adalah sumbu X. Saya biasa supaya gampang, kita pakai contoh angka saja. Jadi, misal ini adalah sumbu X. Warna hitam. Ini misal sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ambil contoh yang berjarak. Artinya antara X dengan Y itu agak jauh bedanya. Saya ambil contoh 7,1 atau 5,1 lah, misalkan ini. Ini titiknya 5,1. 5,1. Kalau 5,1 ini dicerminkan terhadap sumbu X yang ini, bayangannya di mana? Ke atas kah, ke kanan kah, ke bawah kah, atau ke kiri? Ke bawah. Iya, ke bawah dengan jarak yang sama. Toh, kalau kita cari jaraknya, saya kasih warna biru. Nah, ini jaraknya berapa? Dari benda ini 5,1 ke X. Berapa panjangnya Satu. garis biru ini? Berapa? Satu. Iya, cocok satu. Maka kalau ini ke sini satu, ke bawah ini juga satu. Nah, itu panjangnya. Tapi secara nilai, ini berapa hasilnya? Kalau kita tulis berapa koma berapa ini? Min min 5,1. Kan, bukan min 5, min 1 yang lain. Titiknya ini. 5,-1. Nah, cocok. 5-nya tetap. Karena enggak berubah gitu. X-nya itu tetap 5, nilai X-nya. Nilai yang berubah. Yang awalnya itu di sini 1, berubah menjadi ke bawah, yaitu min 1. Nah, dari contoh ini, maka bisa kita tulis X, Y, bukan X, Y, lebih bagus kita ganti saja ini menjadi misal A, B. Nah, anggaplah ada satu titik A, B. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X yang berubah, yaitu nilai Y-nya. A-nya tetap, ini berubah menjadi min B. Nah, seperti itu. Bisa dipahami?
Iya, Pak. Ini sebentar mirip-mirip. Nah, makanya saya selalu pakai contoh. Jangan istilahnya kalau pakai contoh itu kita pahami. 5,1 sumbu X, arah bayangannya kemana? Oh, ke bawah. Seperti itu. Berarti yang berubah ini nilai Y-nya yang berubah. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya, kalau A, B ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, berarti nanti arah bayangannya kemana? Putri? Halo, Putri? Ke atas, Ke atas ke begini? samping, ke samping. Ya, ke kiri. Nah, sekarang ini yang kurang lebih seperti ini. Dari 5,1 ke sumbu Y, itu jaraknya berapa? 5. Nah, sekarang jadi bayangannya di sini itu berapa, berapa? Yang ini nah 5,1, ini bayangannya berapa nanti? Berapa, berapa? Minus 5,1. Nah, cocok. Minus 5,1. Nah, atau kalau kita tulis secara ini, umum atau rumusnya, A, B, kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya berarti yang berubah adalah X-nya. Menjadi minus A, B-nya tetap. Nah, begitu. Nah, sekarang, kalau saya tanya, perpotongan sumbu X dengan sumbu Y itu apa? Yaitu titik asal. Toh, yang ini 0,0. Jadi selain garis, untuk di transformasi geometri ini, cerminnya itu juga bisa berupa titik, yaitu titik 0,0. Jadi yang titik, saya tanda warna biru. Nah, bisa ini kita anggap sebagai cermin. Jadi ini bendanya, anggaplah ini tadi bendanya A. Nah, ini adalah cerminnya, maka bayangannya kalau kita buatkan garis, ya seperti ini. Ini benda, yang ini cermin, maka bayangannya itu di kurang lebih di sini. Nah, artinya seperti ini kalau kita tulis. Jadi A, B, yang ini titiknya A, B, cerminnya perpotongan sumbu X dengan sumbu Y itu adalah titik O 0,0 atau titik asal. Nah, gabungan dari dua ini, dia dicerminkan terhadap sumbu X sekaligus dicerminkan terhadap sumbu Y, yakni hasilnya minus A, minus B. Artinya kalau ini kita tulis, ini hasilnya nanti ya minus 5, minus 1. Seperti itu. Ini nilainya min 5, yang ini tadi min 1, ini 1. Untuk 3 cermin ini ada pertanyaan? Ada Tidak, tidak? Pak, saya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi ini yang cermin yang paling simpel, yang maksudnya yang sudah langsung ada tuh sumbu X, sumbu Y. Nah, berikutnya, cermin berikutnya adalah jika titik A, B itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Saya gambar dulu. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, bagaimana cara menggambar ini? Garis Y sama dengan X. Sekarang saya tanya, kalau nilai X-nya 0, Y-nya berapa? Yang ini. 0. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 2. Nah, itu kan kumpulan titik-titik ini tuh. 0,0 yang ini, 1,1 yang ini, 2,2 di sini, 3,3 di sini, 4,4, minus 5, minus 1, min 1, dan seterusnya. Artinya, gambar garis Y sama dengan X itu ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan titik-titik yang nilai X dan nilai Y-nya itu sama. Kan begitu. 0,0, 1,1, 2,2, dan seterusnya. Bisa juga 1/2, 1/2, 0,1, 0,1 kalau misalkan pakai pecahan desimal. Nah, sekarang ini adalah cerminnya. Y sama dengan X. Nah, atau saya tulis dulu. Ini Y sama dengan X. Nah, sekarang kita ambil titik yang sama. Yakni titiknya itu 5,1. Kurang lebih di sini. 5,1.
Kalau ini adalah bendanya, bayangannya nanti arahnya kemana? Ada yang bisa jawab? Ini bendanya, ini bayangannya, cerminnya. Bayangannya nanti ada di mana? Di daerah 1, 2, 3, 4, atau 5? 3, Pak. Di sini, di 3? Bukan. Bukan di 3. 5. Iya, cocok. Dia letaknya nanti ada di sini, di 5. Kan kita pakai konsep ini toh, antara benda dengan cermin, kebayangan itu harus tegak lurus. Nah, kita buat dulu tegak lurus dari bendanya ini kan, bendanya ke cerminnya itu tegak lurus. Nah, terus kita perpanjang lagi. Nah, kurang lebih beginilah. Nah, di sini. Nah, tinggal kita cari ini berapa koma berapa. Ya toh? Nah, sekarang coba kita. Ini 5,1 artinya yang X-nya nilainya 5, Y-nya itu nilainya 1. Nah, kenapa saya pakai contoh yang agak besar selisihnya? Supaya kita tahu bahwa yang panjang ini senilai 5, yang pendek begini itu senilai 1. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini tadi bendanya, bayangannya itu yang ini. Nah, kita lihat nilai X-nya. Nilai X-nya kan yang ini tuh. Ini berapa nilainya? 1. Nah, 1. Kalau ini kita tulis di sini, nilai Y-nya berapa ini? 5. Iya. 5. Berarti bayangannya berapa koma berapa? 5,1. Bukan. 1,5. Nah, itu 1,5. Jadi angkanya pasti ini yang dipakai. Entah itu dibalik kah atau dikali minus kayak ini tadi. Itu. Nah, kembali ke sini tadi. Artinya A, B, kalau kita cerminkan garis Y sama dengan X, itu ditukar menjadi B, A. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau ada yang jago menghafal, bagus. Tapi kalau saya menurutku lebih bagus kita pahami konsep dalam bentuk gambar seperti ini dibandingkan kalau kita hafal. Nah, satu lagi. Berikutnya, kalau A, B itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Atau sama dengan X sama dengan min Y. Begitu, boleh juga. Ini hasilnya apa? Kita gambar. Itu tadi Y sama dengan X. Kita gambar kalau misalkan, nah sekarang kembali kayak tadi. Cara menggambarnya ini bayangkan. Kalau X-nya 0, nilai Y-nya berapa? Berapa? Ya 0 lah. Kalau X-nya 1, berapa nilai Y-nya? -1. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1, berarti di sini. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Min 2. Nah, berarti di sini. Atau kalau X-nya min 1, Y-nya itu 1. Nah, berarti di sini tuh. Nah, tinggal kita hubungkan itu tadi semuanya. Atau nanti jadinya seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X. Atau bisa juga ditulis X ditambah Y sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis X sama dengan min Y. Nah, sekarang jika ini adalah cerminnya, bayangannya kita sepakati tadi ini 5,1, bendanya 5,1, bayangannya ke arah mana? Di daerah mana? Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Kalau ini bendanya, yang ini cerminnya, garis Y sama dengan min X. Bayangannya nanti ada di mana? Coba, ada yang bisa jawab? Di 2. Di 2. Di 2. Ada yang selain 2? Jawabannya bukan 2. Di 3, Pak. Ya, cocok. Di 3. Ingat konsep cermin tadi, selain tegak lurus, nah, selain tegak lurus, jaraknya itu harus sama. Antara benda ke cermin, cermin ke bayangan. Itu harus sama.
Nah, sekarang coba perhatikan. Dari 5,1 ke ke cermin, itu kan sepanjang ini tuh. Kalau tadi jawabannya di 2, berarti kan begini tadi. Pendek kan? Nah, makanya harus ini kan istilahnya kayak lewat gitu. Ini lewat menyeberang. Nah, berarti nanti ini kalau diperpanjang juga menyeberang. Kurang lebih seperti ini. Nah, begini. Ini sumbu Y tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah jarak benda ke cermin, cermin ke bayangan itu sama. Jadi ini ke sini sama dengan yang dari sini ke sini. Terus ini lewatnya sama dengan ini lewatnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ini koordinatnya itu berapa, berapa. Sekarang kita lihat sumbu X-nya. Sumbu X-nya ini yang pendek atau yang panjang? Nilai X-nya maksud saya. Yang 1 kah atau yang 5? Yang panjang atau yang pendek nilai X-nya ini? 1. Iya, 1. 1 yang pendek toh, tapi karena letaknya dia di kiri, ini kan kiri toh, berarti nilai X-nya itu minus 1. Untuk nilai Y-nya, berapa aku tulis di sini? Minus 5. Nah, cocok. Minus 5. Nah, sekarang kita kembali ke rumus yang ini tadi, atau ke pola ini. A, B, kalau cerminnya Y sama dengan min X, jawabannya adalah dibalik dan dikali minus. Berarti minus B, minus A. Dari 5,1 berubah menjadi minus 5, minus 1. Bisa dipahami? Ini untuk ada 5 cermin. Sebenarnya masih ada 2 cermin lagi. Tapi kayaknya di halaman selanjutnya. Kita pahami dulu ini. Artinya, kalau ada soal nanti, ya caranya begini. Kita bayangkan saja kalau 5,1 ini sebagai contoh untuk memudahkan. Untuk berikutnya nanti titiknya bisa dimanapun. Bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3, bisa di kuadran 4, dan seterusnya. Itu kalau angka, angka. Bisa juga nanti soalnya itu berupa huruf, koma huruf, dan seterusnya. Apalagi kalau yang dicerminkan itu berupa garis. Ya pasti kita pakainya X, Y. Nah, berikutnya. Ini saya copy dulu. Berikutnya kalau cerminnya itu berupa garis yang sejajar dengan sumbu X dan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sekarang kalau saya tanya, misal ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, terus ada garis seperti ini. Nah, ini misalkan nilainya adalah 2. Titik yang di sini itu nilainya adalah 2. Pertanyaan saya, ini garis adalah garis X sama dengan 2 atau garis Y sama dengan 2? Ada yang bisa jawab? X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Artinya kalau saya tulis kebalikannya, kalau misalkan saya tulis X sama dengan 2, nah kalau ditanya ini titik atau garis, jawabannya adalah garis. Yaitu kumpulan titik-titik yang nilai X-nya itu 2. Jadi semua titik yang nilai X-nya itu 2, ada semua di sini. 2,0, 2,1, 2,3, dan seterusnya. Termasuk yang pakai pecahan atau pecahan desimal, ada semua di sini. Nah, sekarang kita bahas kalau A, B ini dicerminkan terhadap garis X, M. Nah, seperti itu. Bayangannya itu apa? Kita ambil tadi contoh titiknya misalkan berapa ya? 5,1 lagi. Saya perpanjang dulu. Nah, misal titiknya adalah 5,1. Nah, yang ini. Kalau 5,1, nah sekarang ini kan kita tahu bahwa bayangannya ini pasti ke arah ke kiri toh. Nah, kita cari dulu jaraknya dari benda ke cermin itu jaraknya berapa?
Berapa jaraknya? 3. 3. Nah, berarti dari cermin ke benda, ke bayangan itu juga 3. Bisa dipahami? Nah, sekarang Iya, Pak. pertanyaan saya, berapa nilainya di sini? Berapa, koma berapa bayangannya ini? Berapa ini titik A, yang ini A. Berapa, koma berapa? Min 1,1. Ya, cocok. Nah, sekarang kalau saya tanya, yang berubah X-nya atau Y-nya? X-nya. Nah, jadi kita sepakati yang berubah adalah X-nya. Artinya, untuk nilai B-nya ini tetap, yaitu B. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Kenapa bisa hasilnya min 1? Nah, sekarang kita hitung yang pertama tadi. Kita cari jaraknya dulu kan. Jaraknya itu adalah 5 dikurang 2. Kita dapat 3 tadi kan. Nah, untuk bayangannya itu kita peroleh 2 yang ini. Kita kurangi dengan jaraknya tadi. Yaitu 5 kurang 2. Sehingga kita peroleh hasil 2. Tapi jangan dikerja. Kita cukup operasikan pakai sifat pakai aljabar seperti itu. Ini jadi min 5, ini jadi tambah 2. Jadi 2 ditambah 2 itu kan hasilnya 2 kali 2 dikurang 5. Maksud saya seperti ini. 2 ini, 2 kan asalnya dari yang ini. Nah ini cerminnya. 5 ini adalah bendanya. Karena kan yang berubah cuma X-nya. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4 dikurang 5 dapat min 1. Nah, kalau kita tulis di sini, kita perolehnya 2 dikali cermin dikurang benda. Nah, seperti itu. Coba kalau saya ilustrasikan. Kan tadi seperti ini. Nah, bendanya itu 5,5 atau kita pakainya adalah A. Nah, cerminnya adalah M. Jarak dari sini ke sini itu adalah A dikurangi M. Nah, untuk mencari bayangannya di sini, kan M ke sebelah kiri kan jadi kurang ya. Berarti M dikurang ini tadi. A kurang M. Nah, sehingga kita peroleh M dikurang A yang ini, minus kali minus M jadinya tambah M. Atau hasilnya M tambah M, 2M dikurang A. Nah, makanya dapat seperti ini. 2M kurang A, B. Bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, dengan alasan yang sama, kalau misalkan ada titik A, B, tapi cerminnya garis Y sama dengan N, berarti yang berubah apanya? X-nya atau Y-nya? Y. Nah, X-nya itu tetap, yaitu A. Untuk Y-nya itu berubah. 2 kali cermin dikurang benda, yaitu B. Nah, sama seperti ini tadi. Kalau gabungan sumbu X, sumbu Y, atau perpotongannya itu berupa titik 0,0, maka gabungan keduanya. Nah, artinya, kalau misalkan ada titik A, B, terus dicerminkan terhadap titik yang lain, perpotongan antara X sama dengan M, dengan Y sama dengan N, atau berupa titik M, N, nah, maka hasilnya ya gabungan keduanya ini. Masing-masing itu 2 kali cermin, 2 kali M, dikurang bendanya, A, yang ini. Untuk Y-nya sama, 2 kali cermin dikurang bendanya, yaitu yang ini, B. Ingat, 2 dikali cermin dikurang benda. Nah, tapi tergantung. Kalau cerminnya X sama dengan, berarti X yang berubah. Kalau cerminnya Y sama dengan, Y yang berubah. Kalau berupa titik, artinya ini adalah gabungan kedua garis ini. Sampai sini? Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Nah, untuk jadi saya cukupkan materinya. Nanti kita lanjut lagi di ini yang contoh soalnya di video selanjutnya. Karena ini kan terbatas waktu. Jam berapa lagi, Pak? Tunggu dulu. Saya stop dulu.